wabarakatuh. Halo teman-teman semua, welcome back to Syariah Podcast. And here I am again, Rizkyda Ramastorus, mahasiswi jurusan Hukum Ekonomi Syariah yang bakal nemenin teman-teman di podcast kali ini nih. Dan episode kita hari ini sama seperti episode sebelumnya, mengenai prestasi mahasiswa PASI. Namun kali ini narasumber kita akan bercerita mengenai cerita serunya selama KKN internasional nih. Langsung aja ke narasumber kita. Halo Putri, apa kabar? Halo Rizka, alhamdulillah aku kabar baik. Nah Put, ada kata-kata tak kenal maka tak sayang nih. Mungkin Putri bisa kenali dulu ke teman-teman. Oke. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan aku Putri Mayasari Tanjung, mahasiswi HKI semester 7. Aku aslinya orang Sibolga. Nah itu dia perkenalan singkat tentang Putri ya teman-teman. Nah aku mau Putri, kamu ini ngasih fun fact dulu ke teman-teman yang maybe orang lain gak nyangka nih Put. Oke, ngomongin fun fact apa ya? Oh ini, hari ini aku duduk di depan teman-teman semua. Jadi sebenarnya aku tuh orangnya pemalu banget. Oh iya? Itu bisa dibuktiin dari waktu KKN. Ini kan kita bahas KKN nih. Yeah. Dari waktu aku KKN kemarin tuh ada sertifikat dapat dari kepala desa. Nah itu tuh aku masuk nominasi si paling pemalu. Jadi nyangka gak hari ini aku duduk di sini tuh aku sebenarnya orangnya pemalu guys. Gak nyangka banget sih, jujur aku juga gak nyangka kamu bakal pemalu gitu. Karena yang mungkin teman-teman juga gitu, kelihatannya Putri selama di kampus tuh orangnya yang ceria, pintar ngomong gitu kan, yang aktif. Nah tapi mungkin itulah dia fun fact ya teman-teman. Nah Put, kamu kan baru aja selesai KKN internasional nih. Mungkin bisa dijelasin dulu mengenai KKN internasional. Ada kata-kata KKN internasional nih, internasional. Mungkin teman-teman bingung apa yang dimaksud dengan internasional di sini nih. Mungkin Putri bisa jelasin dulu. Oke, jadi sebenarnya ini KKN bersama internasional kedua tahun 2025. Jadi itu kemarin yang pertama itu di Samosir di Medan. Nah, ini ada dua tempat di Lampung Timur dan Pesawaran. Nah, KKN bersama internasional ini bertajuk International Student Community Engagement atau ISCE di wilayah BKS PTN Barat. Itu ada sekitar 213 orang dari 117 PTN di Indonesia. Dan ada sekitar 39 mahasiswa internasional, ada dari Yaman, Myanmar, Papua, ada banyak pokoknya. Nah jadi kita tuh sebelum 1 bulan ke lapangan, kita tuh 1 bulan pembekalan. Nah pembekalan 1 bulan ini isinya itu ada Zoom meeting, ada ngisi, ada pre-test, post-test, terus ada bikin resume dari materi yang udah disampaikan hari itu dan bikin logbook harian. Jadi 1 bulan itu emang full kegiatannya tuh ada gitu dan itu full Inggris semuanya. Itu persiapannya juga ya berarti ya Put? Iya benar. Nah berarti KKN internasional ini merupakan kerjasama antara kampus-kampus di Indonesia dan juga kampus-kampus di internasional di luar negeri nih ya. Iya, Berarti it's really something sih, punya relasi di teman-teman se-Indonesia dan juga teman-teman di luar negeri gitu ya. Itu pasti menjadi kebanggaan kita juga ya, yang punya kenalan seperti itu gitu. Nah buat aku kepo nih, gimana ceritanya kamu bisa KKN internasional nih? Pasti ada tahapan-tahapan proses ya yang dilalui sebagai delegasi dari kampus kita ke KKN internasional. Mungkin kamu bisa cerita mengenai alur seleksinya itu. Oke, alur seleksi itu ini kan kita sistemnya delegasi. Jadi alur seleksi itu yang pertama aku dipanggil nih sama Kaprodi. Dipanggil Kaprodi, terus aku ke ruangan Kaprodi, terus ditanya kesediaannya apakah bersedia gitu ikut KKN internasional. Nah, aku yang dengar ada info ini kan tentu excited banget kan. Terus akhirnya aku mempersiapkan dan itu ada kemarin itu ada tes TOEFL juga. Ada tes TOEFL. Iya, benar. Tes TOEFL. Ada skor berarti ya? Ada dong. Jadi sebenarnya itu kan kalau kita lihat ya dari tes-tes banyak tes yang memerlukan tes TOEFL itu biasanya minimal skornya itu 450. Jadi kemarin aku di atas itulah. Nah jadi untuk tes TOEFL-nya lolos, terus ada interview, wawancara juga sama Kaprodi, ada pengetahuan umum, bahasa dan kesiapan juga tentunya gitu. Nah dari kedengarannya aja udah cukup challenging banget ya teman-teman alur seleksinya itu. Jadi memang kita harus dipersiapkan dengan baik itu. Kita harus mempunyai persiapan karena sebagai delegasi dari fakultas, dari kampus, membawa nama baik ya Kak. Jadi memang harus yang mempersiapkan diri. Jadi sebenarnya bukan hanya mempersiapkan tapi juga dipersiapkan seperti yang Kak Putri bilang tadi, itu ada 1 bulan Zoom meetingnya gitu ya kan teman-teman. Iya benar. Nah jadi Put, dari alur seleksi itu sampai kamu akhirnya berangkat KKN internasional itu, apa aja sih kegiatan-kegiatan kamu selama KKN internasional kemarin? Oke, jadi ini ada fun fact lagi nih. Kita bahas fun fact terus ya.
Jadi ada fun fact. Jadi kita tuh, aku kan kemarin di Lampung. Nah, jadi hostnya itu ITERA, tuan rumahnya ITERA. Terus co-hostnya Unila. Nah, kita expo atau penutupan itu di Unila. Nah, ketika waktu jadwal penutupan itu ada acara di Unila. Jadi kita dijemputnya 2 hari dari jadwal yang seharusnya gitu. Jadi kita kehitung mungkin sekitar 28 hari jadinya ya KKN-nya, nggak sampai 1 bulan gitu. Nah, dalam waktu singkat 28 hari ini aku tuh jadi gini, aku kan di Praja Kencana, Lampung Timur. Nah, mayoritas masyarakat di sana itu petani. Jadi tentu banyak sawah kan. Nah, jadi sekam padi yang menumpuk, kita tuh bikin arang dari sekam padi itu, bikin arang yang lebih ramah lingkungan asapnya gitu. Terus kita ada kolaborasi UMKM desa juga, jadi ada keripik cumi namanya. Iya, cumi yang diolah menjadi keripik. Jadi sebenarnya ini sudah ada di desa tetapi belum dikembangkan. Kadang kalau rajin dibuat tapi tidak dikembangkan, sayang kan, padahal keripik cumi itu bahkan pada sisi dibuat pun tidak ada gitu. Benar. Nah, jadi itu kita berkolaborasi mulai dari pembuatan, produksi, packaging, marketing, dan kemarin itu juga mau bikin surat izin usaha karena kita anak hukum juga kan. Surat izin usaha, terus sertifikasi halal, tapi karena waktu yang 28 hari yang tergolong singkat kan. Jadinya kita cuma bantu di produksi, marketing, dan packaging. Kita juga ada bikin edukatourism, ini sungai spontan nih. Jadi di sana di Praja Kencana tuh ada sungai yang berbatasan langsung dengan Taman Nasional Waikambas. Nah, Taman Nasional di situ jadi banyak gajah makan. Sering lihat berarti ya? Iya, sering dong. Nah, sering lihat gajah. Jadi itu bisa bikin potensi wisata desa gitu. Terus aku juga ada bikin perpustakaan desa gitu-gitu deh. Berarti cukup banyak juga ya ini kegiatan-kegiatannya, apalagi selama 28 hari harus memanfaatkan waktu yang ada sebaik mungkin ya teman-teman, apalagi bersama teman-teman se-Indonesia dan juga ke teman-teman internasionalnya ini. Ngomong-ngomong ya Putri, mengenai teman-teman nasional kamu dan juga internasional, kamu punya kendala nggak sih di bahasa atau di budaya gitu? Oke. Dari yang gini, aku kemarin itu 12 orang. Nah, aku ada 3 orang teman dari internasional dan kebetulan mereka tuh dari Yaman. Yaman tuh kan berarti bahasa Arab kan. Nah, disinilah aku bangga menjadi mahasiswa UIN Syahada Padang Sidimpuan karena kita kan ada program ma'had kan. Benar. Nah, di program ma'had ini kita belajar 2 bahasa, belajar bahasa Arab dan bahasa Inggris. Jadi ini benar-benar membantu aku banget untuk komunikasi ketika KKN, buat ngomong sama teman Yaman aku, ngomong bahasa Arab, ngomong bahasa Inggris, dan ngajarin mereka tuh, memperkenalkan mereka bahasa Indonesia juga gitu. Jadi menurut aku program ma'had itu benar-benar membentuk diri aku banget gitu, kayak membantu banget gitu. Sering ngomong bahasa Inggris, bahasa Arab ya berarti ya. Benar. Terus kalau dari segi kendala budaya kayaknya nggak ada ya, soalnya aku kagum banget sama orang-orang Praja Kencana tuh karena mereka tuh masyarakatnya tuh benar-benar ramah banget karena di situ mayoritasnya Jawa kan. Dan di Lampung itu juga memang masyarakatnya mayoritas Jawa. Jadi mereka tuh benar-benar yang ramah tamah. Mereka tuh benar-benar masyarakat yang excited menerima kegiatan-kegiatan kita selama KKN gitu loh. Jadi aku kalau kendala nggak ada sih, justru aku kagum. Tapi aku ada kendala bahasa. Tapi justru bahasanya itu di bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Jadi gini, aku kan punya teman dari berbagai daerah. Jadi gini, kalau kita ngomong kereta tuh, aku mau ke pasar ya, naik kereta gitu. Jadi tapi di bayangan teman-teman aku, di bayangan Pak Kepala Desa itu kayak, kok ke pasar naik kereta gitu, di bayangan mereka tuh naik kereta api gitu. Oh, berarti aku di sana jadi belajarnya ngomong motor. Aku mau naik motor, itu sih kendalanya. Justru kendalanya di bahasa Indonesia. Bener sih, karena ada perbedaan juga kan dalam kosakata kita di berbagai daerah. Jadi lucu juga ya. Jadi sebenarnya untuk kendala bahasa di antara teman-teman internasionalnya juga Putri ini nggak memiliki kendala teman-teman, karena seperti yang disebutkan Putri tadi, adanya program ma'had di kampus kita. Nah, jadi untuk teman-teman di ma'had ini jangan malas-malasan untuk belajar bahasa luarnya ya, bahasa Inggris Arabnya itu bermanfaat untuk kita tuh. Jadi jangan malas-malas, yang semangat, nggak ada ilmu yang sia-sia teman-teman. Dan juga sebenarnya Put, mempelajari bahasa atau budaya lain itu kan juga merupakan ilmu baru untuk kita yang otomatis malahan jadi semakin bagus. Itu kan nilai positif. Jadi jangan memikirnya itu kayak itu kan bukan bahasa nasional kita kan, bahasa Inggris, bahasa Arab itu. Jadi untuk apa kita pelajari? Itu tidak benar ya teman-teman. Jadi di sini kita akan menomor duakan bahasa Indonesia karena itu juga penting juga. Namun karena mempelajari bahasa
luar juga merupakan hal yang penting, hal yang positif untuk kita. Nah Putri, dari kegiatan-kegiatan kamu tadi tuh, kamu punya momen-momen berkesan gitu nggak sih selama KKN Internasional kemarin? Oke, jadi kalau ditanya momen Nah. berkesan, tentunya dalam waktu yang singkat 28 hari itu menurut aku setiap hari itu berkesan. Tapi yang paling berkesan itu adalah ketika Expo. Jadi Expo ini kan aku tadi bilang ada nyebut di Unila kan. Iya. Expo ini merupakan kegiatan pameran. Jadi kita memamerkan output KKN kita selama sebulan. Ada tadi kan ada briket, ada keripik cumi dan sebagainya, itu kita pamerkan. Nah, kemarin waktu kita datang ke lokasi, itu teman-teman yang lain tuh udah bikin stand, kayak udah bikin poster, terus kayak udah disusun nih produk-produk output KKN-nya. Kita beneran gak ada persiapan karena kita beneran bawa beraja kencana, pokoknya kita beraja kencana gitu. Kita nggak ada persiapan apa-apa, dan disitulah teamwork kita bekerja, kayak kita mempersiapkan semuanya, betul-betul dipersiapkan di saat itu juga, dan akhirnya siap, dan kita berhasil dapat juara 2 the best non-food product gitu di Walaupun situ. kurang Iya. persiapan tadi ya, di antara peserta-peserta lain yang pastinya lebih keren-keren juga tuh, apalagi banyak juga kan persiapan-persiapannya, tapi Putri dan timnya tetap meraih juara 2, dan itu pasti teamworknya itu udah solid banget tuh ya di Iya, antara bener. waktu yang segitu. Nah Put, kalau untuk momen lucunya ini di antara kegiatan kamu bersama teman-teman KKN Internasional, kamu pasti mempunyai banyak momen-momen lucu. Mungkin bisa kamu sharing di sini? Oke, momen lucu pasti banyak banget, tapi yang paling aku ingat itu gini. Kita ngomongin internasional nih. Teman internasional aku nih dari Yaman. Jadi kita tuh ada piket kan, piket masak. Iya. Jadi kayak mereka tuh jangan makanan Indonesia aja deh yang dikenalin ke mereka gitu kan. Iya Mereka dong. juga pengen kenalin makanan mereka ke kita gitu. Jadi mereka ada piket masak satu hari. Mereka ini mau makan malam, tapi mereka masaknya udah dari siang. Mereka udah masaknya udah dari siang, biar tapi nggak kecewa ya, jadi persiapkan dengan baik. bener banget, prepare banget. Jadi kan seperti yang kita ketahui bersama bahwa kalau di Arab itu makanan pokoknya gandum kan. Iya. Nah, gandum, jadi mereka mau buat roti kayak roti Maryam gitu, roti canai itu nggak, tahu tapi iya. dibikin pakai kaldu ayam. Nah, itu enak banget, dan itu sebuah kebanggaan buat aku bisa dimasakin langsung sama orangnya gitu kan. Jadi itu aku seneng banget sih. Tapi kita kan orang Indonesia ya, gimana pun orang Indonesia tuh harus masuk nasi. Kalau nggak nasi tuh nggak kenyang gitu kan. Jadi kita makan malam pakai roti. Ini enak banget rotinya, kayak beneran wah, enak banget nih roti, kayak langsung dari Arabnya nih, langsung dari orangnya. Tapi 1 jam setelahnya kita delivery makanan lagi, kita pesen makanan lagi, pesen ayam geprek. Kayak aduh, orang Indonesia tuh beneran nggak bisa gitu diganjem pakai roti doang. Aku juga yakin teman-teman pada relate sama cerita kamu, karena yang namanya orang Indonesia belum makan namanya kalau belum makan nasi. Makan segala macam makan itu tidak disebut makan kalau belum makannya makan nggak pakai nasi, ya kan. Bahkan kita juga makan Indomie pakai nasi ya Putri ya. Aduh, bener Jadi lagi. wajar banget sih menurut aku kalau misalnya setelah makan roti itu kamu tetap makan nasi lagi, mana cukup lambungnya, tetap nyari nasi ya. Bener. Jadi sebenarnya culture shock juga nggak sih, atau Putri punya culture shock lain gitu selain yang momen tadi? Iya, itu culture shock juga sih ya kan. Tapi culture shock yang paling culture shock itu adalah justru di ITERA-nya. Jadi ITERA ini kan tuan rumah. Jadi ketika kita sampai dari bandara sebelum acara pembukaan, kita nginep di asrama ITERA. Kita beneran dijamu dengan baik. Tapi culture shock itu gini, di ITERA itu kamu tahu kita harus pakai helm. Nah, ketika kamu iya bener, ketika kamu di luar ya, ketika ini tidak baik ya teman-teman. Tapi kita banyak kan kayak kalau nggak ada polisi yang nggak pakai helm, itu nggak apa-apa, nggak ada yang negur. Tapi kalau di kampus ketika kamu masuk gerbang itu ada satpam, itu kamu harus pakai helm, dan itu nggak boleh salah satu. Ketika kamu boncengan sama teman kamu, itu emang harus pakai helm dua-duanya, kalau nggak kamu nggak boleh masuk. Jadi aku tuh pernah, aku keluar dari asrama, aku tuh mau beli sesuatu gitu sama teman aku. Tapi teman aku yang pakai helm cuma satu, kita disuruh berhenti, disuruh jemput helm, bener. Padahal ya mau di sekitar kampus gitu loh. Itu kan kayak wilayah kampus tuh kayak ya luas, cuman nggak seluas itu kan. Tapi memang harus pakai helm. Tapi menurut aku itu menarik sih. Tapi itu culture shock tapi menarik gitu loh. Mungkin itu dianya bermanfaat juga untuk kita ya, menomorsatukan keselamatan tuh. Dan sebenarnya juga itu membuat kita lebih disiplin tentang pelaturan lalu lintas tuh. Benar. Mungkin menarik juga ya untuk kita bahas di sini. Oh, boleh. Nah, Inspirasi. dari momen-momen
kegiatan-kegiatan kamu di sana, aku mau nanya mengenai kontribusi nyata kamu nih. Apa nih kontribusi nyata kamu dan teman-teman kamu yang telah kalian berikan untuk warga-warga setempat nih, Put? Oke, kontribusi nyata mungkin gak jauh-jauh dari kegiatan aku tadi ya. Kontribusi nyatanya itu yang pertama, keripik cumi tadi, namanya cumi kencana gitu. Jadi ketika nanti teman-teman main ke Lampung, main ke Braja Kencana, jadi keripik cumi yang kita olah berkolaborasi dengan UMKM tadi bisa menjadi oleh-oleh khas Braja Kencana gitu. Kita juga bikin logo yang mungkin bisa dibikin jadi baju. Nanti jadi kalau teman-teman main atau siapapun yang main ke sana tuh bisa jadi oleh-oleh khas di situ kan. Itu kan meningkatkan nama desa juga ya. Terus ada perpustakaan desa juga, dan diharapkan buku-buku di sana bisa bertambah, terus bisa kerjasama sama sekolah-sekolah di sana buat kegiatan-kegiatan anak-anak gitu kan. Terus sungai spontan itu tadi bisa menjadi potensi desa, potensi wisata desa. Jadi mungkin kita cuma memberikan langkah kecil untuk Braja Kencana, tapi harapannya itu menjadi sebuah langkah awal untuk Braja Kencana lebih maju lagi gitu. Iya, aku setuju banget sih, dan semoga juga desa kamu itu semakin berkembang ya. Yang namanya itu dia tadi kontribusi nyatanya, yang namanya mungkin sedikit langkah kecil yang kamu bilang, namun semoga bisa berkembang dengan baik kan, bisa tetap dilanjutkan semua kerja-kerja kamu dan juga teman-teman kamu, dan pastinya itu bakalan jadi memorable banget nih buat masyarakat di sana, karena atas kontribusi kamu dan teman-teman kamu itu bermanfaat bagi mereka. Nah, Put, jadi untuk semua hal itu tadi tuh aku mau nanya, skill atau pengetahuan apa nih yang terasa berkembang banget setelah KKN internasional tadi tuh? Oke, kalau kita bicara skill atau pengetahuan, tentunya yang pertama itu adalah skill komunikasi ya. Karena ketika kita bertemu dengan orang banyak di sana, orang-orang hebat di sana dari berbagai daerah, bahkan berbagai negara juga, jadi tentunya skill komunikasi kita itu lebih diperbaiki. Jadi cara kita ngomong ke orang tuh, skill bahasa juga itu pasti diasah banget ya. Mulai dari apalagi kita satu kelompok dan hidup bersama mereka 1 bulan internasional, itu beneran skill bahasa Arab dan bahasa Inggris itu beneran diasah banget menurut aku. Terus kerja sama tim juga. Jadi ketika aku di kampus bikin acara gitu sama teman-teman, itu tuh ternyata langkah awal yang baik ketika kita di masyarakat itu beneran teamwork itu, apalagi expo yang aku ceritain tadi tuh. Terus problem solving juga. Jadi ketika kita bertemu dengan orang-orang hebat berbagai daerah nih, jadi ini kan kita mengumpulkan ide-ide atau isi kepala yang berbeda gitu. Jadi problem solving ketika kita memandang suatu masalah, ini udah beda nih cara pandang kita memandang suatu masalah dan menyelesaikan masalah itu sih menurut aku yang paling berkembang banget, yang membentuk diri aku hari ini gitu. Nah, berarti banyak ya perkembangan-perkembangan dalam diri kamu. Nah, jadi KKN internasional ini tadi teman-teman nggak hanya ngasih pengalaman-pengalaman seru, namun juga memberikan diri kita ini semakin upgrade ya. Dan juga itu tadi Putri, it's great to hear that for you, karena banyak banget itu tadi yang berkembang dalam diri Putri teman-teman. Jadi pastinya teman-teman semakin kepengen dibuat ikutan pengalaman kayak kamu, mempunyai perkembangan diri yang semakin bagus tuh dari situ tadi. Nah, kasih tips dong buat teman-teman supaya lolos buat next kakak internasional selanjutnya tuh. Oke, kit lolos KKN ya. Jadi yang pertama itu pasti mental dulu ya. Kita harus siapin mental buat keluar dari zona nyaman. Karena kita tuh bakal keluar, memang beneran keluar dari zona nyaman, keluar dari daerah kita, bahkan ketemu dengan orang banyak, aktivitasnya juga beda. Terus kita bakal ngomong bahasa Inggris dan ngerjain tugas dalam 1 bulan bahasa Inggris itu. Jadi kita memang harus nyiapin mental gitu. Mental dulu. Terus yang kedua, skill bahasa itu. Kenapa tadi seleksinya itu harus TOEFL, dan kenapa? Karena 1 bulan itu kamu beneran dikasih tugas bahasa Inggris. Dan ketika kamu nanti terjun ke lapangan pun ya nggak jauh-jauh dari bahasa juga kan, ketika kamu satu kelompok dengan orang internasional gitu. Jadi beneran harus dipersiapin nih teman-teman, bahasanya dipersiapkan, diasah terus ya kan. Terus menurut aku niat buat belajar dan mengabdi kepada masyarakat. Ketika kita punya niat yang baik itu pasti dipermudah. Dan yang terakhir menurut aku, aktif organisasi. Karena ketika kamu pintar di kelas, itu tuh dosen tuh cuma tahu di kelas, dosen yang masuk aja gitu. Nah, ketika kamu aktif organisasi, dosen tuh bisa tahu, oh anak ini berpotensi gitu. Nah, selain itu, organisasi ini juga membentuk kamu dalam bekerja sama tim. Karena itu beneran membentuk aku banget, gimana
kita menyatukan ide untuk menyelesaikan suatu masalah, misalkan sebuah acara di masyarakat nanti, menurut aku teamwork dan problem solving di organisasi itu berguna banget sih menurut aku. Nah, itu tadi dia tips dari Putri buat lolos di next KKN internasional ya teman-teman. Udah pada dicatat belum sih ini? Mungkin kalau yang belum dicatat bisa di-replay dulu videonya ya Put ya. Iya benar. Nah, jadi dari cerita Putri tadi itu buat kiat-kiat lolosnya itu tadi, yang pertama tadi mungkin belajar ya dengan sungguh-sungguh, memiliki belajar. niat yang baik, dan juga ada pentingnya organisasi tadi di situ ya Putri ya. Karena memang benar banget ya teman-teman, ilmu di dalam kelas dan ilmu di luar kelas itu berbeda. Nah, jadi ketika kita buat dapat dua ilmu itu kan pasti keren banget ya kan Put. Nah, aku juga pengen sedikit sharing nih mengenai Putri. Jadi Putri ini merupakan demisioner ketua Kiamulugo angkatan kemarin, kemudian juga sekarang lagi menjabat sebagai wakil ketua HMPS HKI ya Put ya. Nah, iya bisa kebayangkan gimana sibuknya Putri itu sebenarnya. Namun Put, kamu tahu nggak sih di antara kita nih sebagai mahasiswa ada istilah-istilah mengenai kita nih? Apa tuh? Istilah kura-kura tuh Oh, katanya, iya, kuliah rapat, yang kesibukan rapat sampai lupa belajar. Kemudian ada juga yang namanya kupu-kupu, kuliah pulang. Namun dianya ambis ya kan untuk ngejar nilai akademis yang bagus. Jadi di antara hal itu banyak tuh yang tidak balance di antara akademik dan non akademiknya. Dan di antara kegiatan-kegiatan kamu tadi, kesibukan-kesibukan kamu tadi tuh Putri, how do you balance how do you juggle nih Put antara itu? Oke, how do I juggle kayak manajemen waktu ya antara kuliah dan kegiatan kampus. Jadi yang pertama itu adalah kita harus bisa menentukan mana yang prioritas, mana disiplin. Nah, jadi bukan mana yang prioritas, mana yang tidak prioritas, karena kuliah itu nomor satu, organisasi itu tetap juga harus nomor satu. Jadi mana yang prioritas, mana yang disiplin. Jadi yang aku bilang maksud di prioritas di sini adalah ketika kita ada tugas kuliah yang memang betulan deadline, kan tugas kuliahnya harus dikerjain. Belajar itu memang harus belajar gitu, gak boleh ditinggalin. Nah, kita itu yang namanya prioritas. Apa yang aku maksud disiplin di sini? Yang aku maksud disiplin di sini adalah dimana ketika kita bisa memilih mana kegiatan atau acara atau kegiatan organisasi yang bisa dikerjakan bersamaan dengan deadline tadi, atau bisa dinanti dulu nih setelah deadline selesai baru, atau kita belajar bilang enggak gitulah ya. Jadi kita harus bisa memposisikan diri kita mana yang prioritas, mana yang disiplin gitu. Jangan semua diiyain. Nah gitu. Terus yang kedua juga jangan sering menunda-nunda. Jadi kayak ya hal yang betul itu terbaik. Iya benar. Jadi capeknya dapet tapi seru karena sesuai target. Karena kita udah ada target tadi kan, mana prioritas, mana disiplin gitu. Jadi ketika aku capeknya tuh hilang karena dia sesuai target gitu. Jadi keeping balance antara tugas kampus dan juga kegiatan-kegiatan lainnya ya teman-teman. Jadi pasti tips kamu ini berguna banget, karena aku yakin juga sih teman-teman masih banyak yang struggle terhadap mengatur waktunya di antara kampus dan juga kegiatan-kegiatan lainnya nih. Nah, maka dari itu Putri, tolong dong kasih motivasi buat teman-teman kita yang mau ikutan KKN internasional nantinya nih. Dan juga aku sebenarnya kepo juga ya, apakah kamu tahu next KKN internasional di mana? Mungkin bisa jadi motivasi juga buat teman-teman semakin kepengen nih ya, semakin diacu jadinya. Aku nggak tahu ini boleh di-spill atau enggak, tapi khusus untuk Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum podcast hari ini aku spill ya. Jadi KKN bersama internasional ketiga tahun depan di Bandung. Wah, nah, jadi menurut aku Bandung ini tempat yang semua orang ingin kunjungin ya. Aku pengen bener banget. Jadi itu buat teman-teman impian ya Bandung tuh. Jadi segera apply gitu. Jadi kalau motivasi dari aku ya itu yang pertama tuh berani keluar dari zona nyaman. Jadi zona nyaman tuh emang enak banget. Tidur siang tuh emang enak banget, tidur siang tuh enak, tapi ketika kita selalu berada di tengah-tengah, kita selalu jalan di tempat, kita tuh bakal ketinggalan dan kehilangan banyak hal gitu. Jadi waktu kuliah kita itu memang sebentar, ada yang 4 tahun, 3,5 tahun, 3,8, itu sebentar, tapi pengalaman kita itu akan abadi gitu. Nah tadi waktu kuliah yang kita yang sebentar itu, ilmu itu tidak akan bermakna ketika tidak dibagi, dan pengalaman itu tidak akan berharga ketika tidak diceritakan. So here I am today untuk menceritakan itu gitu. Keren banget ya motivasinya teman-teman, bener banget nih. Nah Putri juga udah buktiin sendiri bahwa keluar dari zona nyaman itu sebenarnya hal yang bagus ya, that's a good result gitu. Jadi tunggu apa lagi gitu ya, ketika kita stuck di situ-situ saja, kapan kita berkembangnya teman-teman. Orang lain gak bakal bisa lihat di mana potensi kamu ketika kamu tidak menunjukkan hal tersebut kepada orang lain. Karena kita nih sebagai
berkuliah di sini, sayang banget nggak punya pengalaman apa-apa Iya, selama bener. kuliah. Nah, jadi itu tadi kita memang sebagai mahasiswa harus berani buat ambil resiko buat berkembangin diri kita dan juga melihat dunia ini dengan banyak perspektif gitu. Karena dengan banyaknya kegiatan kita, pengalaman-pengalaman kita, percaya deh sama aku bahwa cara pikir kita itu bakalan berbeda banget teman-teman. Oke Putri, for the last nih, apa nih harapan kamu buat Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum ke depannya nih Put? Oke. Harapan aku untuk Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum bisa lebih up to date lagi dengan info-info lomba atau info-info kegiatan, lebih banyak bermitra dengan kampus lain. Karena sebenarnya mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum itu banyak yang berpotensi. Iya benar Ya kan? banget, aku setuju. Banyak yang berpotensi. Jadi aku berharap fakultas itu tetap memfasilitasi mahasiswanya untuk ikut kegiatan, ikut lomba. Dan salah satunya itu menjadi podcast hari ini itu merupakan satu fasilitas yang diberikan fakultas juga kan untuk minat dan bakat Iya mahasiswa. sih, Dan aku juga ingin berterima kasih banyak nih di podcast Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum. Thanks for having me today. It's big an honor for me. Kayak itu sebuah kebanggaan dan kehormatan tersendiri untuk aku ada di sini untuk sharing buat teman-teman semuanya. Nah, itu dianya harapan Putri. Semoga harapan Putri ini terwujud ya teman-teman, karena semuanya kita ini mempunyai peran juga untuk mewujudin harapan-harapan Putri tadi. Oke teman-teman, itu dianya obrolan seru kita bareng Putri. Jadi pada intinya itu mahasiswa FASI bisa banget go global asal kita berani coba dan terus berkarya nih teman-teman. Oke, shout out juga nih buat dosen, buat fakultas kita dan teman-teman yang udah support podcast ini. Dan sampai di sini saja episode ini. Don't forget to like, comment, subscribe, follow this video. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Stay safe and keep shining. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.